Persiapan. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan pasukan. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Pada pemimpin upacara, hormat, gerak, gerak. Laporan pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Pasukan disiapkan. Pembina upacara menepati mimbar upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara, hormat, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya oleh kelompok paduan suara. Sakit kenapa enggak gitu jalan macet ke suami macet di luar enggak macet suami habis masuk macet di luar tiap hari kalau enggak enak. Bangsa dan tanah
Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMPN 1 Kapongan dan Bapak Wakil Kepala SMPN 1 Kapongan, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf, yang berbahagia dan dicintai siswa-siswi SMPN 1 Kapongan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi ini masih memberikan kita kesempatan dengan limpahan berkah, rahmat serta hidayah, sehingga kita bisa melaksanakan semua aktivitas ibadah, termasuk kegiatan istimewa pagi ini, peringatan Hari Kartini. Tidak lupa pula marilah kita sampaikan sholawat dan salam yang selalu tercurah limpahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan ajaran-ajaran beliau. Baiklah anak-anak, pagi ini kita melaksanakan upacara bendera istimewa, berkebaya, berpakaian adat, berpakaian pejuang. Tapi jangan hanya berkebaya, tapi tidak tahu apa esensi dari peringatan Hari Kartini saat ini. Untuk itu, bagaimana kita sebagai perempuan akan menjadi Kartini Next Generation, melanjutkan cita-cita Kartini, dan bagaimana pula kaum laki-laki yang dulu dibangga-banggakan sebagai penopang, tulang punggung, sehingga perempuan dianggap tabu untuk belajar, bahkan tidak boleh menyamai laki-laki. Sudahkah itu ada di diri kita? Baik, biar lebih memahami, mari kita sedikit refleksi, sedikit mengulik sejarah bagaimana perjuangan Kartini. Seorang Kartini lahir pada 21 April 1879. Kala itu Kartini hidup di zaman penjajahan Belanda. Di zaman itu sangat tabu bagi seorang perempuan untuk belajar berpendidikan tinggi. Bahkan dianggap tabu kalau menyamai laki-laki. Secara kodrat, perempuan dianggap orang yang harus berada di rumah sebagai istri, melahirkan anak, tidak boleh bekerja sebagaimana laki-laki, apalagi berpendidikan tinggi. Kartini sebagai seorang anak bupati sempat bersekolah hingga usia 12 tahun. Namun demikian, adat tradisi pingitan di Jawa kala itu yang sangat kental harus dilakoni juga oleh Kartini, meskipun anak seorang pejabat, bukan anak seorang rakyat jelata. Jadi dalam masa pingitan sejak 12 tahun, Kartini belajar bagaimana tentang keputrian, beradab sebagai seorang perempuan, tidak lagi menuntut ilmu, tidak lagi belajar di sekolah, mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri, siap untuk dipinang oleh seseorang. Itu tradisi pingitan. Namun Kartini yang memiliki semangat juang, semangat belajar yang tinggi, tidak diam saja. Kartini yang mahir berbahasa Belanda akhirnya berkorespondensi dengan teman-temannya yang ada di Eropa,
Salah satunya adalah Rosa dan suaminya yang banyak bertukar surat dengan Kartini. Melalui Rosa inilah Kartini banyak belajar tentang peradaban perempuan di luar sana, di Eropa. Kartini yang banyak membaca, dia suka membaca majalah, contohnya The Locomotive. Bahkan tulisan Kartini sempat diterbitkan di sebuah majalah The Hollandsky. Itu bukti kalau Kartini meskipun tidak bersekolah tapi memiliki potensi yang tinggi. Semangat belajarnya yang luar biasa itu akhirnya dengan surat-surat yang terkumpul sangat banyak oleh Rosa kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku yang kita kenal, Habis Gelap Terbitlah Terang. Dari situlah akhirnya seorang politikus, Deventer dan keluarganya sekitar 8 tahun kemudian mendirikan sekolah atau yayasan Kartini yang dikepalai oleh dirinya sendiri. Padahal pada saat yayasan itu terbentuk, Kartini itu sudah tiada. Kartini yang hanya berusia 25 tahun hidupnya ternyata mampu membuka cakrawala dunia Indonesia sehingga kita sebagai perempuan bisa bersekolah, berpendidikan, boleh bekerja, bahkan berada posisinya sama seperti laki-laki dengan tidak meninggalkan kodrat sebagai perempuan. Itu maksudnya. Jadi setelah melahirkan putranya Susalit Joyodiningrat pada 13 September 1904, Kartini 4 hari kemudian meninggal. Tapi ternyata lilin yang dikobarkan Kartini tidak padam, semakin menjadi bara, bahkan api yang berkorban untuk rakyat Indonesia. Hal kecil yang dilakukan Kartini pada waktu itu yang tidak dipublikasikan ternyata menjadi semangat luar biasa untuk orang lain untuk membantu mewujudkan cita-cita Kartini tersebut. Nah, sekarang apa implementasi untuk diri kita sebagai kaum perempuan? Sudahkah kita siap menjadi Kartini Next Generation? Sudahkah kita, kalian sebagai pelajar, menekuni belajar dengan sungguh-sungguh sehingga layak dianggap sebagai Kartini berikutnya? Kartini di zaman sekarang, serta nanti di kemudian hari saat kalian mampu menjadi seorang ibu, sanggupkah kalian menjadi ibu yang melahirkan Kartini selanjutnya? Itu artinya kita mengimplementasikan perjuangan Kartini. Dan satu lagi, laki-laki yang dianggap hebat, sudahkah kalian tetap hebat sampai saat ini? Sudahkah merasa harus belajar tanpa harus diminta, tanpa harus ditekan? Kesempatan terbuka luas, tapi semangat belajar hanya akan muncul pada diri sendiri seperti R.A. Kartini. Nah, sekarang mari sama-sama introspeksi diri. Apakah saya, apakah anak-anak semua sudah seperti Kartini sehingga kita nggak hanya berkebaya saja di saat 21 April, tapi kosong, tidak ada implementasi sama sekali. Laki-laki juga demikian. Jangan sampai kedudukan laki-laki yang sudah dibangga-banggakan itu tergeser sepenuhnya oleh perempuan karena semangat belajar yang rendah. Bukankah sekarang sudah banyak pemimpin perempuan? Nah, kalau sudah demikian, artinya kedudukan yang sama ini jangan sampai membuat laki-laki lupa bahwa kaum laki-laki adalah kaum yang dibanggakan di zaman itu dan tetap harus menjadi yang dibanggakan. Kartini lahir sebagai pendamping laki-laki yang bisa membawa peradaban semakin maju. Inti dari peringatan Hari Kartini ini adalah bagaimana seorang perempuan itu menjadi seorang berkarakter, pembelajar, cerdas, dan mandiri.
harapan bangsa perempuan Indonesia menjadi Kartini-Kartini yang mampu menghadirkan putra-putri bangsa yang selanjutnya di masa yang akan datang membuat Indonesia semakin maju jaya, tidak kalah dengan negara lain. Baiklah anak-anak, semoga dengan sedikit cerita tentang Kartini ini membuat kalian paham, sadar untuk menjadi Kartini-Kartini berikutnya dan menjadi laki-laki yang sejati. Akhir kata saya akhiri, tidak perlu panjang lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak perempuan dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ajeng Ngasira untuk mewujudkan kesetaraan hak antara pria dan wanita. Bahkan Kartini mendirikan sekolah untuk wanita kaum miskin. Jadi ini adalah huruf A. Ayo dibaca A. Nih, sedang apa lo di sini? Aku sedang mengajar, Kang Mas. Untuk apa kau mengajar? Harus menikah dan juga mengurus rumah. Apakah salah jika wanita melakukan hal yang kita inginkan, wanita masih manusia. Sudahlah Kartini, kau tak perlu mengajar mereka. Ayo sekarang balik ke pingitanmu. Ada apa, Ibu? Nih, sudah saatnya kamu harus dipingit. Ibu tidak mau melihat kamu terus mengajar dan belajar. Persiapkan dirimu hingga calon suamimu menjemput. Mengapa, Ibu? Apakah salah jika seorang wanita belajar? Apakah salah jika wanita memiliki kedudukan yang sama dengan pria? Cukup! Tradisi tetaplah tradisi. Dan saya akan tetap berpendapat seperti ini, Ibu. Terserah kamu saja. Hingga tiba saatnya nanti, mau siap atau tidak siap, kamu harus melakukan pingitan. Sekolah di Belanda, Romo. Trinil, benarkah kamu ingin sekolah di Belanda? Benar, Romo. Trinil sangat ingin sekolah di Belanda dan ingin menggapai cita-cita Romo. Baiklah, Romo akan mengizinkan. Apakah kamu sudah memikirkan dengan baik? Sudah, Kang Mas. Maaf Tuan, saya kurang setuju dengan pendapat Di Ajeng Kartini tentang sekolah ke Belanda. Kenapa? Jika ibu mendengar, mungkin beliau akan marah Tuan. Terserah adik saya saja bagaimana nantinya. Kamu harus bersyukur nih, karena ada orang yang melamarmu. Apa yang harus disyukuri dari seorang laki-laki yang sudah memiliki 3 istri, Ibu? Sudah bagus, bupati yang melamarmu bukan petani. Saya akan tetap menunggu proposal dari Belanda. Proposalmu itu belum tentu disetujui, mungkin bisa saja ditolak. Tapi lamaranmu ini harus dijawab dalam waktu 3 hari. Saya tidak mau membuat Romo kecewa. Mohon maaf, Ibu. Mohon maaf Ibu, izinkan saya berbicara kepada adik saya.
kamu bisa meminta tolong kepada Romo untuk membatalkan proposal itu. Saya tidak mau, Kang Mas. Lihatlah, sekarang semuanya sudah jelas. Kamu itu hanya memikirkan dirimu sendiri. Wanita seharusnya bisa lakukan semua yang kita ingini, karena ada campuran tangan mereka yang tak pernah mengerti. Karena begitulah seharusnya wanita. Ada apa, Yu? Panggil aku ibu. Kita tidak berada di pendopo. Ada yang ingin ibu tanyakan dan mengerti. Ilmu apa yang sudah kamu pelajari dari aksara Belanda nih? Kebebasan, Ibu. Lalu, apa yang tidak ada dalam aksara Belanda? Mau tidak tahu, kesetiaan. Manusia ketika di pangku hatinya merasa tentram karena keseimbangannya terjaga. Sepintar-pintarnya orang Belanda untuk menguasai dunia, mereka tidak akan pernah mengenal apa itu kesetiaan. Selama ini, ibu menerima dipisahkan oleh tembok kehidupan dengan anak-anak yang lahir dari rahim ibu nih. Harapan ibu, anak-anak bisa sekolah dan derajat yang lebih tinggi dari ibu. Bagaimana? Apakah kamu siap untuk menyandang gelar Raden Ayu? Saya siap untuk menerima pinangan dari Kanjeng Adipati Dayu Adiningrat dari Rembang. Tetapi saya ingin meminta syarat. Apalagi? Sudah, ayo sebutkan apa saja syaratnya. Pertama, saya tidak mau membasuh kakinya dan tidak mau dibebani oleh berbagai perintah sopan santun yang rumit. Serta saya mau diperlakukan seperti orang biasa saja. Yang terakhir, cukup nih, kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Ibu tidak akan pernah membiarkan syaratmu itu terpenuhi. Ini benar, Bu. Suami saya menikah lagi, Bu. Lastri mengerti. Suami Lastri lebih mencintai istri mudanya yang pintar dan terpelajar. Lastri sudah tidak kuat, Bu. Ini benar. Lanjutkan, Mbak Yumi ini mendukungmu. Yang terakhir, saya mengharuskan calon suami saya untuk membantu mendirikan sekolah untuk perempuan dan orang miskin. Saya juga ingin Yumasirah tidak tinggal di rumah belakang, tapi di rumah depan. Serta saya ingin semua putra-putri Robo memanggil Yumasirah dengan sebutan Mas Ajeng, bukan Yu lagi. Cepat tulis syaratmu, lalu kirim ke Bupati Rembang. Mohon maaf, Romo. Izinkan saya menulis surat ini, Romo. Saya anak yang paling tua. Sudah jadi bukti saya sebagai kakak untuk melindungi adik-adiknya. Dan saya akan membantu untuk mengantarkan surat itu langsung ke Bupati Rembang, Romo.
Baiklah. Apa benar kalau Ki Ajeng yang menulis syarat pernikahan itu? Benar, Kang Mas. Apabila Kang Mas keberatan dengan syarat itu, saya mohon supaya Kang Mas tidak memperpanjang masalah ini menjadi permusuhan antar keluarga. Maaf. Mohon maaf semuanya. Saya geli dengan kekhawatiran Ki Ajeng Kartini. Tapi itu wajar. Itu karena Ki Ajeng belum mengenal siapa saya. Justru kedatangan saya ke sini untuk meluruskan hal penting yang tidak bisa dijelaskan dengan surat. Sebenarnya, aku sangat ingin anak-anak diasuh oleh ibu yang berhati kuat dan pintar seperti Ki Ajeng Kartini. Aku ikhlas kok menerima syarat-syaratmu, dan juga aku akan ikut mengawal cita-citamu. Jadi, bagaimana Ki Ajeng? Cie, mau nikah ya? Sayang, izin pamit ibu. Ini mau jadi Raden Ayu. Setelah pernikahan dilaksanakan, Kartini dan Raden Mas Joyo Diningrat pergi melihat sekolah sesuai yang Kartini impikan. Terima kasih suamiku telah memenuhi persyaratan yang aku ajukan sebelum menikah. Sama-sama Dek Kartini. Raden Ajeng, perempuan yang elok dan berparas cantik. Kaulah sang Sri Kandi pejuang wanita. Kaulah Kartini pahlawan